Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Jadi hukum memainkan alat musik ya dari sisi aktivitas memainkan alat musik itu saja ya atau mengenai alat musiknya sendiri ya, maka boleh-boleh saja atau mubah gitu. Jadi kayak drum, piano, gitar, angklung, calung, kecapi ya itu mah boleh-boleh saja ya, mubah. Ini sesuai dengan kaidah fikih tentang benda, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalilut tahrim. Jadi hukum asal suatu benda adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, kalau kemudian ada dalil syar'i tertentu yang mengharamkan ya, maka alat musik tersebut haram dimainkan gitu. Nah, kalau kita lihat tentang permainan musik ini, biasanya dalil ini terkait dengan aktivitas lain ya yang menyertai penggunaan alat musik tersebut. Jadi bisa saja nanti hukum memainkan alat musik menjadi haram dalam kondisi-kondisi tertentu, walaupun sebenarnya hukum asalnya mubah gitu. Tapi misalkan disertai dengan aktivitas-aktivitas maksiat, maka memainkan alat musik tersebut menjadi haram. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Iya, emang kalau di anak-anak ada fase ya di mana anak kecil itu dulu waktu kita kecil kan begitu ya, nggak mau misalkan robotan kita dimainin sama teman kita, ada yang megang kita pukul, gitu, kita rebut kita pukul. Kalau anak-anak sih wajar kayak begitu, tapi kalau udah remaja sebetulnya udah nggak boleh terjadi ya. Kalau kamu nih sobat muda itu udah nggak pantas tuh main sikat, main hantem gitu kan, lihat ada orang duduk di bangku kamu langsung kamu sikat gitu ya, bangkunya gitu ya. Nah itu udah nggak pantas ya, karena udah makin lama kan harusnya makin dewasa. Jadi kalau dikatakan itu kan biasa, namanya juga remaja, ada kenakalan remaja. Ini nggak tepat loh ya, kamu sobat muda itu nggak pantas nakal kamu. Kalau salah sih wajar lah, tapi kalau sengaja berbuat salah itu yang nggak pantas ya. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Nah, ada di situ yang komunitas dari perkantoran suka datang itu di YIS misalnya, Youth Islamic Center itu memang pulang kerja orang sekalipun udah maghrib gitu ya, mereka ngaji ke sana gitu. Nah, demikian juga dengan misalnya remaja Sunda Kelapa di Masjid Sunda Kelapa itu juga memberikan fasilitas. Nah, di perkantoran sendiri juga sudah mulai ada itu, sehingga ketika mereka merasakan butuh nuansa siraman rohani, mereka mencoba mencari-cari kan gitu. Nah, ini motivasinya sudah lebih kuat. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Ira Azhara dalam program siar Voice of Islam. Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan, insya Allah Voice of Islam akan mengisi ruang dengar kamu, tentunya dalam rubrik cerpen. Nah, untuk kali ini cerpen yang akan dibacakan adalah cerpen karya Sofiatun yang berjudul Asma. Nah, sudah penasaran dengan ceritanya? Oke, langsung saja yuk. Selamat mendengarkan. Bukankah manusia hanya seorang tamu bagi keluarganya yang berdiam sementara bersama mereka, lalu pergi meneruskan perjalanan? Siang menggelegak, meskipun matahari tertutup asap gelap, namun bara terasa memancar dari segala ranah, tak terkecuali dari setiap celah hamparan pasir yang kuinjak. Uap panas terasa menguar bersama deru senapan yang berdesing-desing. Aku mengendus.
Bau pasir hangus bercampur aduk dengan bau anyir dan bau daging terbakar. Aku bergidik. Aku tak kuasa menahan aroma darah anyir yang berembus seirama embusan angin padang pasir ini. Padang pasir yang tetap sama dengan padang pasir dulu ketika Musa dan Fir'aun menapak kaki di atas negeri ini. Aku berjalan dengan kaki menjinjit, melompat dari satu bidang ke bidang yang lain, takut jika kakiku terperosok dalam genangan darah yang merambah merah di mana-mana. Dari jauh, aku melihat seorang wanita Mesir itu berlari dari Masjid Roba menuju rumah sakit darurat. Di tangannya tertenteng sebuah kotak yang kurasa cukup membuat bahunya ngilu. Gadis Mesir belia dan jelita itu, aku mengenalnya. Aku mengikuti jejak kakinya yang hangat. Keringat wanita berumur 24 tahun itu membanjir, mengucur deras di keningnya, merembes membasahi kerudung kremnya yang berkibar sepoi-sepoi. Beberapa puluh meter dari rumah sakit yang didatanginya, peluru-peluru melaju semakin kerap. Dentuman keras memekakan setiap jaring pendengaran. Lemparan batu yang hanya melukai tipis dahi seorang tentara dibalas dengan tembakan bertubi yang menembus urat nadi, menciptakan semburan darah segar beriring takbir. 1, 2, 3, roboh, meregang nyawa sebagai syahid. Jeritan menggema menyayat-nyayat, menguap memenuhi langit bumi Kinanah yang kini berkabut. Langit kelabu yang kelam seakan ingin memuntahkan duka yang melambung dan terkurung di dalamnya. Langit yang menjadi saksi peradaban yang silih berganti di bawahnya. Orang-orang hilir mudik mengangkut seseorang lebih tepatnya, ke dalam rumah sakit yang dituju wanita itu. Aku mengikuti kelebatan siluetnya hingga langkahku terhenti di sebuah hall. Aku melihat 2 sof rapat jenazah yang berkubang luka. Siapa mayat laki-laki yang mendekam musaf itu? Lalu siapa pula jenazah anak laki-laki yang pecah kepalanya itu? Lalu otak siapa ini yang bercecer becek di lantai? Banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan dan serpihan tubuh manusia di ruangan ini. Aku melebarkan pandangan. Mataku menangkap puluhan orang terluka. Darah segar muncrat dari setiap jalan peluru yang menembus kulit mereka. Seorang laki-laki tua mengerang. Matanya berkilat tanpa air mata. Bahunya terkoyak, menyembulkan putih tulang. Darah segar menganak sungai, merupa kubangan merah kental. Jarak sedepa dari laki-laki itu, seorang wanita bersimpuh merana. Membujur kaku seorang lelaki remaja di samping kanannya. Bibir beku yang terkatup dalam kilas senyum, sangat menawan. Ia serupa malaikat yang terlelap di atas dipan surga. Begitu nyaman, begitu tenang. Dada yang tercabik-cabik merah tak membuat hilang pesonanya. Jubah putih yang bersimbah merah menjelma indah serupa pakaian para pangeran istana. Wanita tua itu bergeming dalam air mata, keluh menatap sang putra yang beku. Berbahagialah kau di surga, anakku. Para bidadari telah menyiapkan kuda terbang bermahkota permata untukmu. Ia merajut kata dengan suara terpenggal-penggal. Tercekat guguk tangis. Aku terkesiap. Mana wanita berkerudung krem tadi? Aku harus mencarinya. Aku sudah rindu pada sorot cahaya matanya, pada harum persik angin yang pernah mengibas lembut tubuhnya. Itu dia. Aku melihatnya. Dokter Asma, bantulah anak ini terlebih dahulu. Peluru masih bersarang dalam pundaknya. Seorang wanita tua menarik tangan wanita berkerudung krem itu.
membawanya pada seorang bocah laki-laki yang terkapar memegangi pundaknya yang berlubang. Darah membeku bergumpal-gumpal di atas lantai. Sekali dua ia mengerang, menampakkan sederet putih gigi belianya. "Sebut nama Allah. Insya Allah aku akan membantumu," ucap Asma sebelum menelungkupkan kepala bocah itu di pangkuannya. Jemarinya bergerak cepat mencari alat-alat di kotak medis yang selalu dibawanya. Bocah itu menurut. Sambil menahan sakit, ia terus menyebut-nyebut nama Tuhan. Asma menusukkan jarum, memasukkan cairan anesti, lalu segera melakukan operasi ringan. Peluru hanya bersarang 2 cm dalam daging. Dengan cekatan, diambilnya benda laknat itu dengan hati-hati agar tak menimbulkan rasa yang terlalu menyakitkan. Tak sampai 20 menit, ia telah menjahit kembali kulit dan daging yang semula terkoyak. "Aku harus keluar." Sambil terhuyung, anak laki-laki itu berusaha berdiri. Aku rasa ia tak mau berdiam diri menunggu lukanya mengering. Sementara di luar sana, sang ayah entah apa kabarnya. Wajah bocah kecil itu masih sangat menggemaskan. Tapi aku yakin mentalnya sudah menjulang jauh lebih dewasa. "Duduklah, kau jangan keluar. Di sana sangat berbahaya untukmu." Asma menyusul berdiri, berkata sambil menatap lurus ke mata elang anak itu. Bocah itu menggeleng, matanya menajam. Ia akan berlari jika Asma tidak segera menyimpannya dalam dekapan. "Percayalah padaku, anak sepertimu adalah harta negeri ini. Kau akan tumbuh besar dan melawan kekejian dengan kekuasaanmu, bukan dengan batu. Kau akan berjaya. Percayalah, Tuhan melihat kebenaran. Tapi bersabarlah." Asma berkata lembut, menenangkan bocah yang semula berontak dalam dekapannya. Sorot mata anak laki itu masih berkilat-kilat, menggambarkan tekadnya yang membeku, mengeras serupa bongkahan es di dasar kutub pada malam gerhana. "Dokter Asma benar, wahai anak pamanku. Berdiamlah di tempat ini, lalu berdoalah untuk keselamatan ayahmu. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagimu." Wanita tua yang tadi menarik tangan Asma ikut menasehati. Bocah itu perlahan luluh, matanya meredup. Kaku yang mengeras di keningnya melunak. Asma menyerahkannya pada wanita tua itu. Matahari kian meninggi. Rumah sakit darurat itu bertambah sesak. Arang kesakitan bersatu padu dengan takdir. Para dokter dan perawat hilir mudik dari satu pasien ke pasien lain. Wajah-wajah tampak menegang dalam cemas dan air mata. Para wanita bersimpuh di samping jenazah-jenazah bersama kucuran doa. Matahari merangkak mendekati petala langit ketika gas air mata dimuntahkan ke dalam rumah sakit. Aku melihat gas air mata itu merayap laju menusuk setiap indera penglihatan. Orang-orang berlarian mencari masker. Asma juga melindungi wajahnya dengan masker yang sudah disiapkannya di kotak medis. Mata periknya menjelma pecahan kaca. Pedih, serupa terpercik air cuka. Aku berputar haluan. Di pojok hal ini, di antara mayat-mayat yang terbungkus kafan seadanya, aku pun melihat seorang dokter laki-laki bermasker yang berjuang menolong seorang laki-laki parubaya. Betis laki-laki parubaya bertubuh jangkung itu berlubang. Secuil timah berdiam manis di dalamnya. Jemari dokter itu dengan lincah membersihkan bercak darah di sekitar luka. Nama dokter itu Ahmad, seorang dokter spesialis bedah tulang di rumah sakit Qasr Al-Aini. Berkali-kali kacamata minusnya turun karena gerakan yang berlebihan. Dan berkali-kali pula
Dokter Ahmad membenarkan letak kacamata itu sambil sesekali menghapus peluh yang hampir menetes di ujung pelipisnya. Kulihat terkadang laki-laki yang terluka itu mengerang sambil berteriak, "Allah!" panjang. Dokter Ahmad yang kutaksir berumur 27 tahun itu berusaha menenangkan. Diucapkannya kata-kata yang meneguhkan hati dengan irama yang santun. "Teruslah sebut nama Allah." Tepat 15 menit, Ahmad berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia membasuh tangannya dengan cairan dari botol besar. Aku bisa memastikan dokter berwajah teduh itu sejenak memandang ke arah Asma yang khusyuk memberikan pertolongan pada korban-korban yang masih bisa ia selamatkan. Bibir dokter laki-laki itu melukis senyum tipis sebelum ia menuju korban yang lain. "Dokter Asma, tolonglah wanita yang akan melahirkan di dalam tenda di luar sana. Ini benar-benar darurat. Kami tidak bisa membawanya kemari. Para sniper itu sudah merambah tempat ini." Seorang laki-laki berjubah putih dan berjambang lebat menghampiri Asma. Napasnya tersengal, tak beraturan. Jubah putih yang dikenakannya dipenuhi bercak-bercak merah. Asma menjawab, "Insya Allah," lirih sambil mengemasi peralatan medisnya. Mereka bergegas keluar dari rumah sakit. Jarak antara rumah sakit dan tenda sekitar 60 meter. Jarak itu membuat mata Asma yang berkabut mampu menangkap banyak pemandangan di sekitarnya. Asap hitam mengepul dari berbagai penjuru. Para tentara itu membakar apapun yang mereka temui, mayat-mayat, hingga mereka yang masih berjuang dalam sekarat. Aku bisa merasakan pergulatan batin dokter muda pemberani itu. Aku tahu hatinya serupa tertusuk belati menyaksikan tanah hidupnya memerah, menyaksikan saudara-saudaranya membunuh saudara-saudaranya yang lain. Lalu korban tersungkur satu persatu dan wafat dalam kubangan darah yang mengalir ke segala ranah. Aku tahu, Asma, kau menutup walau selubang jarum celah air matamu agar tak tumpah untuk menangisi kekejaman tirani. Tapi sorot matamu tetaplah memancarkan kelembutan. Jejaring pandangmu adalah kasih sayang. Engkaulah pewaris jiwa Asma binti Abu Bakar itu. Asma dan laki-laki berjenggot itu berjalan mengendap-endap di sisi bangunan. Aku terus mengikuti jejak mereka. Kulihat Asma menghentikan langkahnya sejenak. Ia memejamkan mata dan menarik nafasnya dalam-dalam, seolah saat ini ia tengah berjalan di antara rumpun bunga-bunga yang bermekaran, di atas hamparan biji-bijian yang semerbak wangi. Memang darah syuhada harum baunya. Aku saja yang terlalu lama bersarang dalam raga penuh dosa, sehingga penciumanku hanya menangkap bau amis dan sangit. Setelah beberapa depa berjalan, Asma kembali menghentikan langkah. Ia melihat seorang bocah laki-laki bersimpuh di samping seorang mayat. Barangkali mayat ayahnya. Tangis luka anak itu terdengar menyayat. Ia menempelkan kepalanya di atas dada sang ayah yang penuh darah mengental, sambil tangannya mendekap tubuh sang ayah. Anak itu akan mudah tertembak jika terus berada pada lokasi seperti itu. Tolonglah dia. Asma berkata pada laki-laki berjambang yang ada di depannya. Tapi istri saya akan melahirkan. Baiklah, temui istrimu dulu. Aku yang akan menolong anak itu. Nanti aku menyusul, insya Allah. Asma berjalan mengendap dari satu sisi bangunan ke sisi bangunan yang lain. Tanpa peduli laki-laki berjambang itu memanggil-manggilnya. Setelah berada di dekat anak itu, kulihat Asma berlari. Karena tak ada lagi tembok untuk berlindung. Dengan cepat ia menyambar anak itu dalam gendongannya. Anak itu berteriak-teriak minta diturunkan sambil meronta-ronta.
Asma sedikit kewalahan. Namun, tubuh anak kecil itu masih begitu mungil untuk melepaskan dekapan tangan Asma. Kutebak, anak itu masih berumur 6 tahun. "Aku ingin mati bersama ayah," pekik anak itu akhirnya. Tak dihiraukan permintaan konyol itu, Asma terus berlari menuju tembok bangunan terdekat. Namun, sebuah moncong M16 memuntahkan timah panas yang seketika melaju secepat kilat, lalu melabuhkan diri di balik paha kanan Asma. Wanita itu hampir tersungkur. Untungnya, kaki kirinya masih kuat menopang tubuhnya dan anak kecil itu. Dengan susah payah, ia mencoba berdiri kembali, lalu membawa anak itu dengan jalannya yang pincang menuju sisi dinding bangunan yang tinggal 10 langkah lagi. Tapi Tuhan berkehendak lain. Langkah itu tak akan pernah sampai di balik tempat perlindungan itu, karena suara tembakan kembali terdengar. Sebuah peluru mendesing laju, meluncur secepat cahaya menembus leher dokter muda itu, menciptakan lubang menuju urat nadi. Asma roboh. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berhasil mendorong tubuh sang anak kecil ke sisi dinding. Anak kecil itu tersungkur, menyadari Asma telah terkapar. Ia segera bangkit dan berteriak-teriak. Ditariknya dengan susah payah tubuh Asma ke sisi tembok. Darah mengucur deras membentuk genangan yang membasahi seluruh tubuh Asma. Anak itu menjerit pilu, begitu pula aku. Ingin rasanya ku pancung leher tentara biadab itu, lalu kepalanya ku pertontonkan di puncak piramida. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa melihat tentara itu mengeloyor pergi tanpa dosa. Asma belum mati. Aku masih mendengar suara lirihnya yang mengucap nama Tuhan. Aku masih melihat senyuman khas berlesung pipi yang dimilikinya. Tapi, kenapa tak ada yang menolong Asma? Mana para dokter? Mana para pembawa tandu? Woi, mengapa semua seolah tak mengerti balas budi? Aku menjerit-jerit meminta orang-orang agar lekas menolong Asma. Tapi sia-sia. Tak ada yang mampu mendengar jeritanku. Oh itu, aku melihat Ahmad berlari dari pintu rumah sakit menuju Asma yang terbaring tanpa daya. Ia pasti mendengar teriakanku dan teriakan bocah itu. Aku lihat itu. Mata Dokter Ahmad berembun. Dengan secepat kilat ia menyambar tubuh Asma yang sekarat, membopongnya menuju Masjid Roba yang berjarak sekitar 40 kaki. Anak kecil tadi mengikuti langkah Dokter Ahmad. "Bertahanlah, aku akan menolongmu, wahai Asma." Ahmad berucap dengan wajah yang menghimpun cemas. Aku tahu, Ahmad pasti sudah menyadari bahwa menyelamatkan nyawa Asma sama saja dengan membawa bulan dalam pangkuan. Lihat, peluru panas itu sudah menembus urat leher Asma. Ahmad tak menyerah. Tangannya bergerak tergesa-gesa membongkar kotak medisnya. Tak sabar, ia menumpahkan seluruh isi kotak itu. Asma berusaha menggelengkan kepala, walaupun tak berhasil. Hanya matanya yang bisa bergerak pelan. "Kau harus dibawa ke rumah sakit, Asma." Tidak perlu Ahmad, ucap Asma hampir tak terdengar. Aku sudah menghirup wangi jannah sedari tadi. Allah sudah memperlihatkan janjinya padaku, ucap Asma dengan suara yang tertahan dalam, sehingga Dokter Ahmad harus mendekatkan cuping telinganya di depan bibir Asma. Aku masih bisa melihat seulas senyum di bibir Asma. Tak lama setelah mengucap persaksian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Asma pergi bersama puluhan orang yang juga pergi saat itu. "Selamat berbahagia istriku,"
insya Allah kita akan bertemu lagi. Sebagaimana Adam pun dipertemukan kembali dengan Hawa. Ahmad menunduk, mengheningkan cipta sambil membacakan doa, lalu mengecup lembut kening wanita yang dinikahinya 3 hari yang lalu. Tak ada air mata yang menetes, karena ia tahu para malaikat pun akan menghormati Asma. Ahmad memindahkan tubuh Asma ke tempat yang agak jauh dari pintu kemah. Direbahkan tubuh Asma di antara sof jenazah-jenazah lain yang berjejer dalam kafan seadanya. Ahmad mengecup kening putih itu sekali lagi, lalu berusaha tegar. Ia segera berlari menuju korban-korban lain yang membutuhkan jasanya. Biarlah Asma pergi bersama bakti tertingginya. Biarlah Asma menghiasi tempat bulan madu mereka dengan bantuan para malaikat dan bidadari surga. Aku duduk bersimpuh di atas pasir hangat di depan pintu masjid. Aku tahu semua tentang Asma. Sambil terisak, aku melihat sekeliling. Ternyata ada banyak jiwa yang juga sepertiku berkabung untuk Asma. Jiwa-jiwa yang sejak tadi juga menyaksikan bakti para relawan itu. Aku dan mereka adalah jiwa para dokter yang berkelana ke tempat ini ketika tuan-tuan kami tengah lelap di balik selimut tebal. Aku yang hanya mampu membisiki kebenaran pada tuanku. Ayo kita membantu saudara kita di sana, di Mesir, di Suriah, atau di tempat darurat lain. Mereka sangat membutuhkan dokter sepertimu. Namun bisikan itu tak didengar sama sekali. Tuanku bilang, menjadi relawan di tempat seperti ini sama artinya mencari mati. Lagi pula, tak ada uangnya. Apakah ada jaminan untuk hidupku di sana? Tanya tuanku suatu ketika. Lalu, apakah ada jaminan untuk matimu di sini? Aku balik melontarkan pertanyaan yang membuatnya diam. Diam karena mungkin malas meladeniku terlalu jauh. Tuanku lebih memilih duduk manis di dalam ruang yang nyaman, memeriksa pasien sebentar dan ala kadarnya, lalu membawa pulang segepok uang. Andai bisa aku memilih, akan kupilih Asma sebagai tuanku. Biarlah waktuku di dunia tak lama, karena singgah dalam perjalanan memang tak mesti lama, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa diberikan. Pendengar yang budiman, itu tadi cerpen berjudul Asma karya Sofiatun. Sebuah cerpen yang sangat menyentuh ya. Pastinya mengingatkan kita pada perjuangan dan pengorbanan saudara kita di luar sana yang saat ini mereka masih berjuang untuk melawan para musuh Allah seperti di Palestina, Suriah, dan lain sebagainya. Semoga cerpen ini bisa memberikan hikmah kepada kita untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, topik-topik apa saja yang akan dibahas, serta info-info menarik lainnya. Silahkan klik di www.mediaislamnet.com. Kritik, saran, pertanyaan, dan masukan bisa dikirim via SMS di 0822 13 16 19 18. Bagi kamu yang juga ingin ikut berpartisipasi dalam dakwah bersama Media Islamnet, silakan mengirimkan donasinya ke Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Dramaga atas nama Disintaweni dengan nomor rekening 70737426997. Jangan lupa untuk mengunjungi situs Pesantren Media di www.pesantrenmedia.com untuk mengetahui kegiatan para santri selama menimba ilmu di sana dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ira dan segenap kru yang bertugas mohon pamit dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih kepada para pendengar yang budiman yang telah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir.
Sampaikan apa yang kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusik. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.